Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya Supriyanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Ditpat LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi hukum bacaan atau BI pada siswa kelas 7 di MTS SA Dawatul Khair Purba, Desa Setiling, Kecamatan Batu Tiah Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Dan bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dan semuanya Allah. Oke. Jadi semangatnya luar biasa ya. Oke. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, pimpin temannya berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Oke. Arsinta Tidak hadir. sudah hadir. Asmayana, Zilpa Cahyani. Ya. Ini kemana temannya Anda hadir? Apa sakit? Atau ada halangan ya? Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengecek kebersihannya dulu. Silakan berdiri dulu, kita cek. Oke, ada sampah di depannya atau di sampingnya? Tidak ada, sudah bersih ya? Oke, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita ice breaking dulu supaya proses belajar kita pada pagi hari ini lebih semangat ya. Oke. Sebelum kita ice breaking, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Saatnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah semangatnya luar biasa ya. Oke, sebelum kita, Bapak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, namun sebelum kita ke tujuan materi, terlebih dahulu kita membaca ayat-ayat pendek dulu ya. Kita mulai pembelajaran kita dengan tadarus dulu. Nah, mari kita baca. Silakan buka Al-Qur'annya dulu.
Kita mulai dengan membaca surah Al-Fil, Al-Quraisy dengan surah Al-Ma'un. Sudah? Oke. Ayo kita baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim khairan ababil tarmihim bihijaaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, materi kita pada pagi hari ini tentang maktobi ya. Ya, namun sebelumnya kita baca tujuannya dulu. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian maktobi. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan huruf maktobi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan maktobi dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan maktobi dengan tartil. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini tentang maktobi, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan ya yang harus kalian jawab. Ya, yang pertama di sini ada pertanyaan tentang apa tujuan kita mempelajari ilmu tajwid. Siapa yang bisa jawab? Coba. Agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Bagus ya. Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berapakah huruf mat itu? Oke, Husnul. Mat itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Ya, bagus. Huruf mat itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, alif. Yang kedua, yang ketiga, ya. Nah, jadi kunci daripada huruf mat itu adalah hurufnya beserta syaratnya nanti kita bahas ya dalam materi kita. Jadi secara umum huruf mat itu 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya. Ini adalah huruf daripada maktobi. Oke, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan lagi. Nah, itu adalah merupakan pertanyaan pemantik. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan bertanya kembali. Materi apakah kemarin sebelum kita lanjut ke materi ini? Masih ingat nggak dengan pembahasan kemarin? Masih. Tentang apa? Ya, merenungkan kekuasaan Allah dan rahmatnya dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, dari surah Asy-Syams itu juga terdapat nanti hukum-hukum bacaan maktobi. Nah, oke, selanjutnya kita ke materinya. Nah, tapi sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kalian silakan menonton video tersebut dulu ya. Nah, untuk hari ini dalam video pembelajaran ini kita akan membahas hukum bacaan. oke, silakan disimak dulu ya.
huruf hijaiyah karena adanya pertemuan huruf. Oke. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini tentang mat tabi'i ya. Oke. Ini adalah video terkait masalah penjelasan daripada hukum bacaan mat tabi'i. Oke, namun sebelum kita lanjut, di sini ada yang akan ada yang akan kalian tanyakan. Apa yang kalian tanyakan terkait tentang video yang kalian tonton tadi, yang kalian perhatikan. Silakan. Bagaimanakah cara membaca mat? Ya. Bagaimanakah cara membaca mat asli? Nah, jadi dari video tadi sudah kita lihat ya, sudah kita tonton bersama. Yang pertama tadi dijelaskan tentang pengertian daripada mat tabi'i ya. Jadi cara membaca mat asli yaitu sama dengan mat tabi'i. Mat tabi'i itu arti mat asli ya, dibaca satu alif dua harokat, dibaca dua ketukan ya. Nah, ketukan saja gitu. Itu ukuran bacaannya ya. Atau dalam kaidah tajwidnya biasa disebut satu alif dua harokat. Nah, itu adalah jawabannya ya. Nah, jadi saya akan jelaskan kembali ya terkait masalah pengertian daripada mat tabi'i. Nah, apa itu mat tabi'i? Ya, mari kita pahami terlebih dahulu ya. Jadi kata mat berasal dari bahasa yang berarti panjang. Jadi setiap kalimat mat yang mengatakan setiap kalimat mat itu pasti artinya panjang ya. Kemudian sedangkan secara istilah ilmu tajwid, mat tabi'i adalah memanjangkan bunyi bacaan huruf hijaiyah karena bertemunya dengan salah satu huruf yaitu alif wawu ya. Nah, jadi dia harus bertemu dulu ya, bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf mat itu sendiri yaitu huruf yang tiga tadi. Huruf apa? Alif wawu ya. Nah, itu adalah huruf-hurufnya. Kemudian dalam ilmu tajwid, mat adalah kaidah dalam membaca Al-Quran yang menjelaskan cara memanjangkan suara pada huruf-huruf tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan arti sudah memiliki ketentuan sendiri ya. Ya, baik itu mat tabi'i atau mat-mat yang lain sudah memiliki ketentuan-ketentuan sendiri ya. Oke, kita baca ulang dulu. Syarat yang pertama, baris. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Nah, baris bawah sebelum wawu sukun ya. Kemudian nama lainnya mat tabi'i dikenal juga sebutan mat asli yang dari awal tadi ya. Oke, kemudian selanjutnya kita mengenal hurufnya. Nah, tadi sudah disinggung. Ini adalah merupakan huruf-huruf mat ya, huruf-huruf mat tabi'i itu sendiri. Yang pertama sudah disebut tadi yaitu alif. Ya, alifnya itu nanti didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Apa? Terulang. Alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Ya, kemudian ya didahului oleh huruf berharokat kasrah atau ya sukun. Kemudian wawu ya ledam dhamma ya. Itu adalah syarat-syarat daripada mat tabi'i, kemudian huruf-hurufnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, setelah kita bahas huruf daripada mat tabi'i, syarat daripada mat tabi'i, nah sekarang kita lanjut kepada contoh bacaan daripada mat tabi'i. Oke, perhatikan papan ya. Ada di sini semuanya supaya dipahami. Yang pertama kita ulas kembali huruf lam dan sya berharokat fathah. Oke, kita lihat dari contohnya. Wa ammas-sa'ila fala tanhaw. Nah, ini adalah bacaan mat tabi'i pada kalimat apa? Pada kalimat ya lam dulu ya. Pada kalimat
lam. Nah, karena di sana di huruf lam itu baris atas sebelum alif. Yang kedua, wa ammassa baris atas di sini. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, huruf mat tabi'inya di sini pada huruf sya ya. Ya, itu huruf sya. Baris atas sebelum alif. Oke, coba kita baca dulu. Contoh yang kedua, fiha ainun jariyah. Nah, di sini bisa pada huruf H juga, bisa pada huruf J juga. Nah, bisa dikatakan atau disebut contoh daripada bacaan mat tabi'i. Oke, kita terakhir. Ini adalah panjangnya. Nah, tadi sudah kita praktikkan baik panjang pendeknya. Panjang daripada mat tabi'i itu dibaca 1 alif 2 harokat, yaitu tidak boleh lebih ya. Ya, artinya 2 ketukan seperti yang kita contohkan tadinya. Kemudian penjelasan di sini, panjang bacaan daripada mat tabi'i adalah 1 alif setengah atau setara dengan 2 harokat. Ini berarti kita memanjangkan bunyi huruf tersebut selama 2 ketukan jari ya. Ya, itu adalah aturan-aturan cara membaca mat tabi'i. Oke, thank you. Ya, berarti sekarang kita ke LKPD dulu ya. Nah, kira-kira mungkin anakku sekalian bisa memahami sekilas daripada materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang silakan bagi kelompok ya. Bisa jadi 5 kelompok. Nah, ayo silakan buat kelompok dulu. Nah, buat kelompok dulu ya. Nah, ini sudah? Oke, jadi perhatikan ya. Perhatikan petunjuk LKPD-nya. Oke. Yang pertama, silakan dilihat dulu LKPD-nya ya. Yang pertama, kalian disuruh membagi kelompok menjadi 4 sampai 5 kelompok. Ya, kemudian yang kedua, tuliskan contoh hukum bacaan mat tabi'i di dalam Al-Qur'an surat Al-Maun. Nah, bisa kalian cari di Al-Qur'an ya. Buka Al-Qur'annya masing-masing, tulis kembali surat Al-Maun yang mengandung hukum bacaan mat tabi'i ya. Kemudian nanti berikan informasi yang akurat yang terkait pada yang terdapat pada surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 yang mengandung hukum bacaan mat tabi'i dan terdapat pada ayat berapa, dan berikanlah penjelasan. Nah, dan dengan arti dijelaskan ya. Setelah kalian mendapatkan, dijelaskan. Ya. Kemudian nomor 5, sajikan hasil penelusuranmu di depan kelas dalam bentuk tulisan dan presentasi. Dengan arti kalian disuruh menulis. Nanti satu kelompok itu maju. Nah, ada yang menulis di papan, ya. Kemudian dijelaskan. Nah, sekilas hukum bacaan yang terdapat pada surah Al-Maun ya, pada ayat berapa nanti? 2 atau 3 ayat ya yang kalian dapatkan. Kemudian yang terakhir presentasi. Ya, yaitu diskusi ya di depan menjelaskan seperti tadi. Atau nanti kamu jelaskan ya. Ini ada contohnya. Lihat di contohnya ya. Itu ada contohnya. Diskusinya lebih bagus ya. Bisa ya? Dada berarti tidak usah dikasih penjelasan. Nah, di sini saja terus. Gitu ya. Terus ini, lihat. Kalau tidak ada berarti tidak usah ditulis. Ya. Nah, mana masuk sini di bawah sebelum. Kalau tidak ada, tidak usah. Mana yang ada contoh mat tabi'inya saja. Tidak usah dijelaskan. Sudah. Ya, ini tidak ada contoh mat tabi'inya ya. Berarti tidak ada penjelasannya. Gitu. Cukup. Tinggal dijelaskan berikutnya. Nah. Ini kelompok 1 sudah mau selesai. Ayo. Semangat kelompok yang lain. Kelompok 1 sudah mau selesai.
Ini kelompok 4 ya. Ya, oke. Pelan-pelan. Nah. Ya, sudah itu. Garis atas sebelum alif. Nah, ini juga sama. Nah, 2 tepatnya. Oke. Kita presentasi dulu di depan untuk kelompoknya satu-satu ya. Silakan kelompok 1 dulu maju. Ayo, maju ke depan. Ayo maju, ayo maju. Ayo semuanya. Semuanya ayo maju. Ayo bawa hasilnya ya. Atur bangkunya supaya bisa lewat. Ayo. Ayo di sini. Oke, nah tugasnya sekarang tuliskan 1 hukum bacaan di papan. Ya, tuliskan ya di papan. Satu ayat saja. Nanti kita lihat sama-sama. Ya, tulis ya. Oke. Ya, enggak apa-apa. Terus ara'aital ladzi. Terus tukadzibu biddin. Sudah nih? Sudah? Oke. Oke, sudah selesai semuanya hadap papan ya. Kita lihat hasil daripada temannya sendiri. Sudah? Nah, oke. Nah, sudah? Nah, jadi di sini nomor 1 perhatikan ya. Hasil daripada kerja kelompok dari kelompok 1 yang pertama ya. Kita lihat dulu sama-sama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Ya, yukadzibu biddin. Di sana bertemunya apa dulu kelompok 1 coba dijelaskan dulu. Nih pegang. Bertemunya kelompok 1 coba. Hadap temannya ya. Oke, udah. Bertemunya ya, bertemunya ada kasroh sesudah ya. Benar nggak jawabannya? Ya, benar ya, karena sebelum ya sukun ada baris bawah ya. Jadi itu adalah contoh bacaan daripada matobi'i. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu. Nanti presentasi. Oke, Mas spidolnya dulu. Nah, ini untuk kelompok, pegang dulu kelompok 1. Pegang hasilnya dulu. Oke, bagus. Ini sudah bisa menemukan yang tidak ada ya. Nah, jadi kelompok yang bisa membedakan mana mana contoh matobi'i, mana dan yang tidak ada contoh matobi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sudah bisa membedakan mana yang tidak termasuk contoh bacaan matobi. Ingat ya, di sini tidak ada contoh matobi karena tidak ada masuk syaratnya ya. Nah, jadi kelompok 1, 2, 3 sudah menemukan contoh matobi. Kelompok 4 sudah menemukan yang bukan contoh matobi. Luar biasa ya. Tepuk tangan lagi. Nah, oke. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 5.
Kelompok 5. Ya, silakan. Kelompok 5 ayat berapa ya? Silakan ditulis. Di mana-mana? Di sini, di situ juga bisa, ya. Di atas ya, di atas. Oke. Ayat terakhir ya, ayat 7. Yamna'u Yamna'unal ma'un. Oke. Sudah? Oke, kita baca sama-sama dulu. Wa yamna'unal ma'un. Nah, sekarang kita tanya kelompok 5 dulu. Di sini matobinya pada kalimat apa? Pada ada domak sebelum waw sukun. Terus Yang kedua ada fathah sebelum alif. Ya, benar nggak jawabannya? Ya. Yang pertama, dhammah sebelum waw sukun. Dhammah ini termasuk syaratnya ya. Syarat daripada matobi. Kemudian waw ini adalah huruf daripada matobi. Yang kedua, baris atas atau fathah sebelum alif. Nah, ini juga termasuk contoh bagian matobi, contoh daripada bacaan matobi. Oke, terima kasih. Keturunan dulu. Oke, silakan. Nah, itu. Jadi alhamdulillah semua sudah bisa memahami hukum bacaan daripada matobi. Terdapat hukum bacaan matobi ya. Nah, sekarang perhatikan. Oke, pada ayat yang pertama kita ulas kembali ya. Terdapat bacaan daripada matobi yaitu pada kalimat allazi yang sudah ditulis oleh temannya tadi ya, itu kelompok 1. Itu pada kalimat zi baris bawah sebelum ya sukun. Kemudian ayat yang kedua padzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, di sini juga termasuk contoh daripada bacaan matobi pada baris atas sebelum alif ya. Kemudian alladzi, satu alif, dua harokat. Nah, itu semua harus bisa kita praktikkan ya dalam kesehari-harian kita dalam membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu silakan untuk kalian semua di saat membaca Al-Quran itu silakan gunakanlah bacaan. Mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.